Harap matikan dulu ya. Matikan mic-nya terlebih dahulu supaya nantinya suara narasumber dan moderator kita bisa terdengar dengan jelas ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman, sebagai adab menuntut ilmu, tolong diharapkan dinyalakan ya kameranya bagi yang berkenan dan tidak berhalangan. Dan yang ketiga, untuk virtual background, teman-teman silahkan bisa dipasang virtual background-nya. Untuk yang belum mengunduh, bisa diunduh di link yang ada di chat room ya. Oke, silahkan pasang dulu ya teman-teman supaya tampilan kita lebih seragam. Dan yang keempat, tolong teman-teman para peserta harap rename dulu ya nama Zoom-nya dengan format nama panggilan, strip, asal kota. Contohnya Rara Strip Bandung. Nah, yang kelima, agar sesi malam hari ini lebih interaktif dan lebih hangat, teman-teman boleh banget nih ramaikan kolom chatnya ya selama sesi berlangsung. Boleh saling sapa, boleh merespon narasumber, boleh juga share insight-insight-nya di kolom komentar ya untuk peserta yang lain juga. Dan yang keenam, untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di fitur Q&A ya teman-teman. Jangan di kolom chat supaya nantinya teman-teman pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tidak tenggelam. Dan yang ketujuh, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link daftar hadirnya teman-teman ya. Linknya ada di kolom chat. Nanti akan ditampilkan di kolom chat di pertengahan sesi ya. Jadi diharapkan teman-teman untuk mengikuti sesi ini sampai akhir, oke? Baik. Untuk memulai dengan penuh semangat, aku mau cek ombak dulu nih, teman-teman. Buat tahu apa udah semangat belum? Boleh ketik di kolom chat nih teman-teman satu kata atau satu frasa yang menggambarkan perasaan teman-teman hari ini ya. Aku tunggu 1-2 menit ya teman-teman. Yuk, yuk, yuk. Wah, ada Kak Jul dari Cimahi yang katanya semangat. Ayo nih teman-teman yang lainnya, gimana perasaannya malam hari ini? Wah, berkah, Masya Allah. Semoga berkah ya. Wah, ada dari yang Pasuruan ini ya. Kak Muhammad katanya berkah. Dan ada Kak Erlandi dari Bandung katanya capek. Semoga capeknya penuh manfaat ya, penuh berkah. Siapa lagi? Ayo, teman-teman. Ada lagi yang mau share tentang perasaannya malam ini? Cukup segitu aja. Wah, ada Kak Ari yang katanya dingin. Iya, bener. Belakangan ini Bandung kerasa lebih dingin ya teman-teman kalau malam. Luar biasa. Baik, untuk sesi malam ini seperti sesi-sesi sebelumnya, tentu saja aku ditemani oleh moderator kita nih yang hebat, ada Kang Muhammad Zulkarami atau sapaan yang terkenalnya itu Kang Zul. Kang Zul akan memandu kita dalam sesi utama malam hari ini. Siapa sih Kang Zul itu? Kang Zul adalah seorang product manager di The Local Enablers yang banyak bergerak di bidang pengembangan komunitas, produk dan jasa, serta fasilitasi workshop dengan pendekatan design thinking. Kang Zul juga punya pengalaman sebagai profesional MC dan moderator, termasuk pernah menjadi host untuk event bisnis berskala ASEAN dan G20. Bagi teman-teman di sini yang ingin connect lebih dalam lagi dengan Kang Zul, boleh banget nih follow IG Kang Zul ya. Kita share di kolom chat. Ya, udah muncul nih teman-teman, boleh di follow IG-nya ya. Nah, dengan pengalaman Kang Zul yang luar biasa hebat itu di public speaking, community development, design thinking, dan pengembangan solusi berbasis kebutuhan manusia,
Kang Zul cocok sekali nih untuk memandu sesi utama malam hari ini agar tetap dekat, relevan, dan bermakna. Baik, Kang Zul akan membantu menggali cerita, pengalaman, dan serta insight dari para pembicara ya. Terutama pembicara malam hari ini, teman-teman pasti sudah tahu ya, ada Kang, tadi Kang Dima ya, Kang Dima. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja sambut moderator kita, Kang Zul. Halo Kang Zul. Oke, halo Tewi. Iya, udah siap Kang Zul buat menggali insight dari pembicara kita malam ini? Insya Allah siap selalu dan bersemangat karena tentunya di pertemuan kita Impact Talks kali ini saya selalu senang karena ketemu sama Insight Seekers yang luar biasa sampai pertemuan ke-6 ini selalu excited deh dengan pertanyaan-pertanyaannya dan tentunya pencarian maknanya dalam karir kehidupan. Jadi mantap banget nih ketemunya dan semangat selalu tentunya Tewi. Masya Allah, baik. Langsung aja waktu dan layar aku persilahkan kepada Kang Zul. Oke, TW, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam teman-teman semua di dalam kegiatan Impact Talks by Syamsi Duha Foundation. Selalu bersemangat untuk ketemu dengan para insight seeker di sini. Kenapa? Karena tentunya di hari Jumat, which is ini adalah hari terakhir di bulan, bukan di bulan, di hari terakhir dalam satu minggu yang teman-teman semua pasti udah menjalani sebuah weekdays yang panjang. Bahkan tadi saya baca chat ada yang lelah ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua di malam hari ini kita sama-sama kuatkan kembali niat kita dan tentunya pasang posisi terbaik ya di tengah kehidupan yang lagi banyak gonjang-ganjing ini, yang tengah dalam pencarian makna dan jati diri. Pastikan teman-teman semua berada dalam posisi yang enak, nyaman untuk mengambil semua inang-inang insight di dalam perbincangan hangat kita pada malam hari ini. Kenapa teman-teman semua? Karena Impact Talks itu hadir, kami percaya bahwa semakin banyak anak muda yang ingin hidupnya lebih bermakna, tetapi masih belum benar-benar mengenal bagaimana dunia impact atau dunia social enterprise bekerja. Seringkali kalau udah ngomongin kontribusi sosial itu yang hanya memilikinya adalah relawan, terus ada juga aktivis, atau bahkan orang-orang yang udah mapan. Padahal kita semua ya bisa memiliki sebuah langkah kecil yang bisa kita mulai sedini mungkin. Melalui Impact Talks, ini akan menjadi jendela pembuka, memberikan kesadaran bahwa kita ternyata yang namanya kepedulian itu bisa loh memulai sebuah pergerakan. Dan yang namanya nilai-nilai itu bisa berjalan beriringan dengan karir. Dan yang pastinya kontribusi sosial itu ternyata bisa berjalan secara berkelanjutan. Selamat datang kami ucapkan kembali di Impact Talks by Syamsi Dua Foundation dengan tajuk Happy Impact Journey Membangun Karir Bermakna. Saya Muhammad Zulkaromi akan memandu sesi pada pertemuan malam hari ini di sesi ke-6 yang telah berjalan luar biasa. Dari sesi 1, 2, 3, sampai 6 kita menemukan banyak sekali insight dalam kehidupan. Bagaimana Ikigai itu mempertajam tempat-tempat kita di dunia ini. Bagaimana social finance, kemarin kita belajar bersama Mas Taufan ya, ternyata instrumen keuangan itu bisa memberikan dampak sosial yang besar. Pun juga kita ketemu sama Komodo Water Kasyania yang luar biasa sekali ngasih kita sebuah konsep yang disebut dengan blended finance. Jadi buat teman-teman semua yang sedang berjalan atau menjalani sebuah social entrepreneur atau komunitas dampak, itu ternyata ada konsep blended finance ya yang bisa kita pakai sebagai salah satu metode untuk mengembangkan organisasi. Dan tentunya bersama dengan Mas Fikra kita belajar bagaimana manifestasi itu bisa membawa kita kepada sebuah tempat yang lebih jauh lagi. Di sesi ke-6 ini akan berjalan lebih seru lagi karena kita akan ketemu dengan impact leaders yang memberikan kita POV sehari-hari bagaimana seorang impact leaders menciptakan perubahan. Karena tema kali ini adalah membangun usaha yang dipandu nilai di tengah tekanan untuk sekedar menghasilkan keuntungan. Nah, teman-teman semua, banyak dari kita atau banyak orang yang kalau misalnya bangun bisnis atau bangun usaha, itu pasti ngejar satu hal, bertumbuh lebih cepat. Segera bertumbuh, segera membangun, segera besar. Tetapi ada satu pertanyaan yang seringkali terlewat dari masa pertumbuhan itu, yaitu adalah bertumbuh untuk apa? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan penting untuk kita akan obrolin ya bersama dengan CEO dari Alami kali ini, teman-teman semua, tentunya akan menjadikan kita semua memiliki pertanyaan kuat yang mendasar dan fundamental untuk keberjalanan karir hidup kita. Karena kita sebagai generasi muda pengen banget ya, pasti punya karir yang bermakna, berdampak bagi banyak orang, terus juga tumbuh memberikan manfaat. Tetapi ketika tantangan muncul seperti kita dikasih target, terus ada kompetisi di dalam kantor misalnya,
kompetisi internal atau kompetisi eksternal, bahkan ada tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan bisnis. Pertanyaannya, mampukah kita menjaga idealisme itu? Mampukah kita menjaga nilai-nilai yang sebetulnya memang kita ingin bangun dari awal sehingga kita bisa memiliki karir yang bermakna? Nah, itu akan menjadi obrolan yang penting pada malam hari ini, teman-teman, dan sangat relevan sekali untuk teman-teman semua yang sedang membangun karir di dunia impact. Sehingga teman-teman semua bersama Mas Dima Jani, seorang CEO alami, kita akan melihat bahwa bisnis itu nggak selalu tentang untung rugi kok. Nggak selalu tentang untung dulu atau nilai dulu. Bahkan kalau misalnya nilai dijadikan fondasi di dalam sebuah bisnis, maka bisnis itu akan bertumbuh, kepercayaan itu akan menular, dan dampaknya akan tercipta. Dan yang paling penting, bisnisnya bisa berjalan secara berkelanjutan. Semoga sesi ini bisa ngasih inspirasi ya buat teman-teman semua, untuk tidak hanya sekedar memiliki karir yang sukses, tetapi juga karir yang memberikan banyak manfaat bagi orang-orang, dan meninggalkan legasi yang baik tentunya. Jadi sebelum kita ngobrol langsung bersama Mas Dima, karena kebetulan Mas Dima sudah di tengah-tengah kita ya, izinkan saya membaca terlebih dahulu profil beliau. Mas Dima Aurajani adalah seorang founder alami, sebuah platform fintech syariah yang berfokus pada pembiayaan produktif bagi UMKM di Indonesia. Ia meraih gelar Bachelor of Business Management di bidang Finance and Entrepreneurship dari RMIT University pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Executive MBA di INSEAD pada tahun 2018. Sebelum membangun Alami, Dima berkarir selama hampir 1 dekade di dunia corporate investment banking. Sebagai Vice President di Societe Generale adalah posisi terakhir yang dipegang, dan berbekal pengalaman di industri keuangan global dan semangat membangun ekonomi syariah yang berdampak, ia kini dikenal sebagai salah satu pelopor fintech syariah di Indonesia yang mengedepankan nilai, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Banyak orang mengejar karir yang memberikan gaji tinggi, stabilitas, dan prestis, tetapi Mas Dima justru mengambil arah yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita sambut Mas Dima Jani, CEO Alami. Oke, halo Mas Dima, apakah sudah bergabung dengan kami? Ya, Assalamualaikum. Kedengaran suara saya? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Mas. Halo, Mas. Apa Hmm. kabar? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Selamat malam. Happy to be here. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya yang berharga. Glad to have you here. Karena pastinya insya Allah akan daging banget ya obrolan-obrolan kita. Dan mohon izin nanti saya akan memandu perbincangan kita sembari kita ngobrol-ngobrol hangat tentang bagaimana POV seorang impact leaders memberikan impact dan membangun impact di dunia nyata. Oke, Mas Dima, mohon Ya. izin diawali mungkin pertemuan hari ini akan ada pengenalan lebih sedikit ya, sedikit mengenalkan bagaimana alami tumbuh dan memberikan impact. Mohon untuk bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Jadi untuk waktu dan tempat, kami persilakan Ya. kepada Mas Dima. Ya. Mau nanya dulu, tadi saya share video, cuman tadi kayaknya looping ya. Cuman saya juga nggak tahu apakah videonya udah sempat dilihat sama teman-teman di sini atau belum tadi itu. Kayaknya hang deh, Pak Moderator. Mas Adit, tadi udah sempat dilihat sama teman-teman di sini juga ya videonya ya berarti ya? Iya, iya Mas Oh Dima. iya, di, Oh di ya. awal ya, di awal ya tadi sudah. Oh ya, oke. Tadi Mas Zulnya ngeheng pas lagi senyum, pas banget ya. Fotogenik gitu. Oke, eh, jadi mungkin teman-teman semua selamat malam. Udah juga sempat lihat tadi videonya. I guess itu what Alami is all about. Dan sekarang mungkin kita ada rebranding Hijrah as a Hijrah Group. Karena kita ada dua lini bisnis. Satu itu bank syariah digital, namanya Hijrah Bank. Satunya lagi peer-to-peer syariah, namanya Alami. Nah, fokus bisnis kita tuh apa sih? Fokus bisnis kita itu untuk membantu pembiayaan para UMKM. Kita dimulai tahun 2019 melalui P2P kami yang berizin pada tahun itu. Lalu kita alhamdulillah scaling sampai zaman COVID, dan setelah COVID kita akuisisi Bank BPR Syariah satu-satunya di Indonesia, yang mana kita luncurkan aplikasinya dan kita ganti namanya jadi Hijrah Bank itu di akhir tahun 2022. Alhamdulillah sejak itu kita tumbuh secara organik dengan apa namanya
penyaluran total itu mungkin sekarang udah hampir 10 triliun UMKM di Indonesia, yang mana itu dikontribusikan oleh banyak retail funders dan juga deposan ya di bank kita. Eh, Memang dalam menjalankan bisnisnya ini kita ada dua entity yang diregulate sama OJK ya, satu OJK Banking, satu OJK Non Banking Financial Institution, NBFI. Nah itu eh, ya hal yang agak lumayan kompleks dengan banyak harus mematuhi segala macam ketentuan dan risiko. Tapi ya alhamdulillah banyak pelajaran yang so far saya personally bisa dapatkan dalam berkarir kira-kira dari tahun 2000 ya 6 sampai 7 sampai 8 tahun berkarir di industri fintech di Indonesia, rasanya udah ngalamin eh, serunya, senengnya, pahitnya juga ya kan, dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin bisa dipandu juga kalau mau didalamin oleh Mas Zul, area-area mana nih yang pengen digali lebih lanjut. Oke, Mas. Terima kasih untuk introduction-nya di awal. Nah, tentunya ini menarik sekali ya, Mas Dima. Bagaimana alami berkembang dan tumbuh. Saya baca dalam sebuah artikel di Insight Global Entrepreneurship Club, ya, Mas Dima tuh bilang kayak gini nih. I love investment banking to build an impact that is aligned with my values. Ini kalimatnya menarik banget. Bagaimana pilihan hidup besar yang tadinya mungkin bekerja di dalam sebuah korporasi besar, khususnya di corporate investment banking, lalu kemudian keluar ke dalam dunia impact ya. Ini kalimatnya Hmm. menarik karena menunjukkan kalau misalnya ternyata karir itu tidak selalu tentang posisi atau kompensasi, tapi juga tentang dapat yang ingin kita tinggalkan. Jadi buat teman-teman semua di sini, coba nanti dibaca artikelnya, itu menarik sekali karena ternyata memang yang namanya karir itu tidak hanya tentang jabatan-jabatan tinggi, tapi justru lebih jauh lagi tentang peran yang ingin kita hidupkan. Nah, Mas Dima, saya ingin memulai dari artikel tadi. Pertanyaannya tuh kayak gini, Mas. Kan banyak orang kalau misalnya mulai membangun bisnis dan bisnisnya mulai tumbuh, itu ketemu tuh sama yang kesempatan-kesempatan peluang-peluang kerjasama yang terlihat menggoda, yang terlihat itu tuh menguntungkan, tapi belum tentu sejalan dengan nilai yang ingin kita pegang. Jadi FYI Mas, karena di sini ternyata kan sebaran atau audiensnya, profilnya itu banyaknya fresh graduate, atau ada yang sudah Hmm. membangun social impact-nya. Itu sekarang ada Hmm. yang mulai bertumbuh, dan ada yang mulai baru bergerak gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman Mas Dima ini selama membangun alami, apakah pernah ada momen ketika Mas Dima itu benar-benar diuji gitu? Memilih ngejar keuntungan atau mempertahankan prinsip. Seperti apa proses berpikirnya waktu itu, Mas? Ya, namanya berbisnis pasti banyak ujiannya ya, dan ujiannya juga bukan sekali dan bukan cuman satu macam, jadi berupa-rupa lah ujiannya gitu. Dan memang banyak apa namanya momen-momen itu di mana eh, pilihannya itu eh, susah dan sangat susah gitu ya. Jadi nggak ada namanya pilihan gampang. Nah, mungkin dalam menentukan pilihan itu nggak semuanya hitam putih juga gitu, banyak abu-abu. Memang ujungnya balik lagi kalau dari sisi saya tergantung niatan awal untuk memulai bisnisnya itu apa gitu kan. Kalau di sisi saya eh, ibaratnya capek-capek ninggalin dunia investment banking, high finance gitu. Kalau misalkan eh, saya memilih hal yang tidak sesuai value demi keuntungan jangka pendek atau keuntungan jangka manapun, ya itu sama aja bohongin diri sendiri gitu ya dengan alasan dulu itu keluar dari banking untuk membuat sesuatu yang value. Jadi insya Allah itu yang saya tetap pegang terkait pilihan-pilihan sulit ini gitu. Karena eh, dan pilihan sulit ini juga nggak sekonyong-konyong itu hasilnya akan terjawab begitu pilihan itu diambil gitu. Kadang-kadang hasilnya itu terjadi bertahun-tahun setelah pilihan itu diambil baru kita ketemu tuh hikmahnya. Oh, ternyata intinya tidak ada penyesalan gitu ya menurut saya gitu, karena hasil itu balik lagi tergantung Allah gitu ya, kita nggak ada yang tahu rahasia Allah tuh apa gitu, cuman yang bisa kita kontrol adalah pilihan hidup kita. Jadi dalam berbisnis, dalam bekerja gitu kan, kadang memilih yang benar atau memilih yang lebih benar dari dua yang salah itu tidak mudah gitu ya, tapi kalau kita sadar kita memilih dengan alasan yang jelas dengan value kita, insya Allah itu walaupun hasilnya ternyata pun jelek,
itu tidak akan kita sesali. Dibanding kita milih yang tidak sesuai dengan value, terus hasilnya bagus. Pertanyaannya, can you live with it gitu? Pasti susah gitu, karena kita akan hidup dengan berbagai rasa bersalah, ya kan? Ya, makin besar bisnisnya makin bersalah kita rasanya gitu, dan itu bukan sesuatu yang ya ingin saya apa namanya jalanin dalam hidup gitu kan, karena hidup kita cuma sekali dan umur kita nggak ada yang tahu. Ya lebih baik memang kita stick with the value. Rezeki udah diatur sama Allah, jalan hidup udah diatur sama Allah, yang bisa kita kontrol cuma pilihan hidup kita aja sih. Mungkin salah satu contoh ya, salah satu contoh tuh misalnya em, apa ya? Ya inilah misalnya terkait downsizing gitu kan. Downsizing itu layoff itu sangat berat, apalagi bagi para first time entrepreneur gitu. Mana ada sih orang yang eh, mau dengan senang gitu ya untuk layoff karyawan yang memang udah bareng-bareng kita bangun dari awal gitu. Tapi kadang-kadang di bisnis itu kan eh, ada momen-momen yang ya unfortunately mengharuskan untuk layoff atau downsizing. Nah, itu nanti bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara mendelivernya gitu supaya bisa dipahamin, gimana kita menjaga hak-haknya karyawan, kalaupun memang susah, bagaimana kita bisa ngobrol dan negosiasi dan ketemu win-win solution, gimana cara kita bisa kasih pemahaman bahwa ini bukan something yang personal, tapi ini sesuatu yang emang, jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Atau misalnya contoh lain, eh, misalnya lagi cekak nih namanya startup kan kadang ada waktu fundraise to fundraise gitu ya. Terus ada godaan investor mau masuk tapi maunya bisnisnya cash loan gitu ya, mendekati riba gitu kan. Ya ibaratnya tinggal pilih ini udah aman lah gitu kan. Secara keuangan, secara bisnis model, tapi kan mungkin hal itu yang kita memang jauhin kan atau kita terangin even. Nah, jadi eh, ya it's a no gitu kan. Nah, pasti tapi kan di sisi lain ada tekanan-tekanan dari investor yang lain karena kita visi apa venture back, pasti kan ada tekanan-tekanan dari visi, ada tekanan kita ngelihat tim apakah harus layoff lagi atau bagaimana. Cuman ya balik lagi itu tadi ya, kalau memang uh, alhamdulillah value-nya clear dan kita senantiasa diingatkan satu sama lain, oleh baik itu teman dekat, keluarga, tim, ya I guess everybody on the same boat dan we take the hit lah kayak gitu kan. Entah itu akibatnya apa sih konsekuensinya, misalnya down round, misalnya down round itu akibatnya apa? Ada non dilution, ada anti dilution, artinya misalnya sahamnya terdilusi jauh lebih tinggi, atau pokoknya everything yang ya take the hit ya kita take the hit without sacrificing the value gitu. Nah itu mungkin perjalanan-perjalanan yang tidak mengenakan yang sebagai founder dan tidak banyak diulas di kelas-kelas inspiratif biasanya. Nah, iya, iya benar Mas. Biasanya kalau founder-founder gitu yang diceritain itu kayak suksesnya gitu. Tapi Iya, sebenarnya perjalanannya tipping point itu biasanya katanya cuma kecil gitu. Kalau di dalam fenomena iceberg, yang ke atas itu kecil, tapi sebenarnya yang bawah itu kan jauh lebih besar dan justru itu yang lebih banyak membentuk karakternya, Mas. Oke, iya, Mas terima kasih. Ternyata proses berpikirnya teman-teman semua ini buat teman-teman juga ya, para insight seeker di sini yang sedang di dalam sebuah persimpangan jalan ketika mau mengambil keputusan. Selalu libatkan Allah karena hasil itu milik Allah, tapi kemudian kita punya kontrol atas pilihan-pilihan hidup kita. Tetapi stick to the values tadi yang disampaikan sama Mas Dima untuk mengambil setiap kesempatannya. Jadi betul banget ya downsizing itu pasti nggak sangat tidak menyenangkan. Saya baca di artikelnya Mas Dima sekitar 6 bulan yang lalu itu ada kan perjalanan tahun 2025 ya. Alami Januari sampai Desember itu diceritain sama Mas Dima tuh. Januari itu ada downsizingnya, terus kemudian bulan Juni itu akhirnya bisa scale up dan lain sebagainya. Nah, ternyata cerita itu mengandung sebuah cara berpikir bagaimana seorang impact leaders, teman-teman semua, Mas Dima sebagai CEO mengambil keputusannya. Meskipun memang harus take the risk, tapi juga harus take the hit without sacrificing the values. Nah, kira-kira Mas, momen kayak gimana ketika Mas Dima itu akhirnya mengambil sebuah pilihan hidup ini kan besar sekali ya. Shifting dari tadi hampir 6 sampai 7 tahun di dunia investment terus pindah ke dunia impact itu
apa momen yang membuat Mas Dima tuh benar-benar yakin kalau ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan? Ya balik lagi itu refleksi juga ke dalam diri kita mas. Kalau saya diri saya juga gitu ya. Artinya alhamdulillah saya merasa saya tuh punya privilege yang Allah berikan, yaitu mungkin modal edukasi, ada modal pengalaman kerja di ya one of the best banks in the world juga, jadi terekspos dengan best practice dan menurut saya eh, hal-hal ini perlu eh, dikontribute back ke umat ya kan, ke humanity dan lain sebagainya gitu dan saya percaya dari sisi sistem ekonomi dan keuangan ya kita udah diatur gitu di Islam caranya begini-begini gitu. Cuman unfortunately mungkin belum banyak Muslim yang seriously going through this compared to sistem keuangan konvensional. Nah, dengan teknologi itu saya rasa ini ada peluang nih untuk bisa level playing field dengan konvensional walaupun memang ada hambatan ini dan itu tapi paling nggak lebih dekat lah rasanya untuk dari sisi bisa bersaing gitu. Ya itu sih jadi dengan refleksi kan kalau di bisnis mungkin teman-teman di sini juga familiar oleh SWOT analysis ya, strength, weakness, opportunity, threat gitu kan. Jadi saya juga lihat strength saya apa, weaknessnya apa, opportunity pada saat itu apa, threats apa. Jadi itulah yang secara logis mendorong saya untuk akhirnya quit banking yang mungkin gaji bulanannya udah apa standar dan udah terus berulang ke dunia entrepreneurship yang kita juga nggak tahu gitu ya ke depannya itu bagaimana dan lain sebagainya. Sangat fluid, pivot sana, pivot sini dan lain sebagainya. Nah jadi um, mungkin itu saya pikir yang saya bisa kontribusiin balik ke ibaratnya kan kita kerja itu makan waktu mungkin more than half of our daily time ya. Kayak yang mungkin keluarga ya pulang malam terus pagi kan udah harus ke kantor kadang juga kalau di banking dulu pulangnya tengah malam terus habis itu kadang weekend juga kerja jadi I spend most of my time itu working gitu kan. Kalau misalkan ini tidak membawa saya lebih dekat ke tujuan akhir, yaitu ke akhirat, ke surga, sangat sia-sia hidup ini sepertinya gitu ya. Jadi itu yang menurut saya juga, oke saya ada ilmu, saya ada pengalaman di dunia finance, why don't I try to apa namanya contribute back lah, apa put some pieces of the puzzle juga on the industry yang mudah-mudahan ya ini bisa memberatkan timbangan di kemudian hari sih. Jadi itu memang apa namanya niatannya dari awal gitu dan kenapa saya decide untuk situ ya karena itu tadi at the end of the day kayak working in banks itu ya ujungnya just numbers gitu kan kayak oke, you have a target udah selesai nih Desember kan targetnya nol lagi nih dari Januari gitu kan jadi tapi nggak ada maknanya gitu tapi it's just like a cycle of apa increment gitu oke, promosi oke, um, mungkin different role different deal jadi ujung-ujungnya kayak sama-sama aja jadi dalam 10 tahun itu I get to the point di mana kayak ya udah it's just the same I'm not giving impact yang bermakna gitu ya bagi yang mungkin lebih paling membutuhkan nambah-nambah utang negara aja gitu karena dulu bantuin global bond segala macam ya that's the inilah apa namanya kehidupan sebelumnya jadi ya gimana kita kayak teman-teman dengan segala macam kemampuannya yang berbeda-beda ya bisa dipikirin kayak Allah give you this kind of gift yang semua orang gift-nya unik gitu ya how we can contribute back to the ummah to the people dan lain sebagainya sih. Masya Allah. Luar biasa Mas Dima untuk jawabannya. Jadi buat teman-teman semua nih, buat saya juga pribadi, memang setiap kita punya privilege, tinggal kemudian privilege itu yang mana yang mau kita manfaatkan. Karena privilege ini kan unik, karena Allah yang ngasih ke kita semua. Menyadari kalau misalnya ternyata Allah udah ngasih kita privilege besar, justru waktu inilah gitu ya yang tepat untuk sama-sama kita sadar. Ya Allah udah ngasih kita tempat untuk bisa beredukasi dengan baik. Ya Allah udah ngasih tempat
atau cara berpikir yang cemerlang untuk kita semua. Ya kok masa kita masih kayak begini-begini aja, nggak taking atau nggak giving back to the communities untuk bisa segera mengambil keputusan-keputusan dalam peluang-peluang perubahan dan solusi. Terima kasih Mas Imo untuk jawabannya. Nah ini agak sedikit, mungkin banyak personal dan relate sama anak-anak di sini ya, sama teman-teman dan peserta di sini. Kan di sini kan banyak anak-anak muda nih, Mas Dima, yang lagi fase membangun karir. Yang kadang tuh muncul, kalau misalnya terlalu idealis, apa saya akan kalah bersaing ya? Atau apa masih mungkin sukses ya tanpa mengorbankan nilai yang saya percaya? Kalau Mas Dima punya waktu untuk berbicara langsung sama mereka yang lagi bingung dan berada pada sebuah pilihan dilema, idealisme atau yang penting mengorbankan nilai biar cepat lanjut atau karir dan lain sebagainya. Apa yang mau Mas Dima katakan untuk teman-teman yang sedang dilema ini? Ah, ya, balik lagi keadaan orang beda-beda. Kayak I'm not like obviously nggak bisa hitam putih dan ngejudge langsung ya. Balik karena kadang-kadang ada kebutuhan keuangan, mungkin dia jadi tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Jadi saya juga nggak bisa terlalu harus ini apa. Tapi in general tuh menurut saya emang harus bisa idealis di konteks, tapi harus pinter juga untuk put that. Jadi harus pinter-pinter gimana bisa ngespin idealisme itu menjadi kekuatan bukan kelemahan gitu. Karena at the end of the day orang itu berpikir kan eh, apa ya, storytelling is key dan kadang-kadang tuh orang tuh melihat dari story-nya gitu. Ada eh, apa namanya, hal-hal yang mungkin kita anggap tuh kelemahan karena kita terlalu idealis. Tapi mungkin kita yang salah marketnya nih. Sebenarnya kenapa kita menghadapnya ke kiri gitu, padahal ke kanan tuh ini dinilai sebagai kekuatan di idealis itu. Jadi selama ini mungkin ngomong ke orang-orang yang salah atau berpikir akan dijudge oleh orang-orang yang salah gitu. Balik lagi, I think in general I feels like that karena at the end eh, orang yang bisa menilai idealisme untuk sesuatu yang baik ya, karena idealisme ada juga sih yang ngaco tuh seperti yang ada di media. Itu idealisme juga tuh. Cuman idealisme yang baik menurut saya itu juga hanya bisa dinilai oleh orang-orang yang baik juga. Kalau misalnya dia idealisme dengan etika tinggi masuk ke lingkungan yang busuk, ya pasti akan dilihat sok suci gitu kan. Tapi kalau orang yang punya ide bagus dan dilihat oleh orang-orang yang baik juga, itu pasti akan diapresiasi. Jadi kadang-kadang mungkin salah gaul gitu, atau salah cari tempat kerja, which it's not easy karena ya udah mendekati akhir zaman, udah pasti hancur-hancuran gitu di luar sana. Tapi pasti insya Allah ada tempat-tempat yang bisa mengapresiasi keidealisme itu, entah itu tempat kerja atau pergaulan yang berbeda atau society yang berbeda atau mungkin bukan di sini tempatnya, tapi ya I think ya as far as possible just stick to the value, stick to the idealism gitu. Oke, jadi pastikan idealisme itu menjadi kekuatan kita, bukan kelemahan. Dan Ya. kemudian bagaimana kita memilih lingkungan agar kemudian idealisme itu justru bisa teramplify karena lingkungan itu. Bukan karena lingkungannya mungkin kalau toksik tadi menganggap itu akan menjadi sesuci, tapi kalau yang tepat itu akan mengamplify atau mengakselerasi proses hidup kita ya, Mas Bima. Ya, Sepakat banget ya, Mas. mungkin Jadi kan ada saya tambahan lagi ya. Mungkin kalau di kasus saya boleh Mas misalnya Bima. eh, saya masuk perbankan yang ribawi gitu. Cuman memang awalnya itu buat belajar. Tapi memang dari dulu tuh saya pengennya ke syariah gitu. Cuman balik lagi kan, kadang-kadang mau berstrategi juga harus taruh guardrails yang bagus gitu. Karena kalau nggak ntar bisa keterusan. Ya saya juga agak keterusan sih sampai 10 tahun gitu. Niatnya awalnya cuma sebentar. Cuman ya mungkin ya alhamdulillah masih ditolong untuk keluar dari industri itu gitu pada akhirnya gitu. Karena mungkin ada niatan dan Allah jawab setelah berapa lama gitu. Cuman kan kalau dulu saya meninggal di situ kan runyam juga gitu hidupnya kan. Jadi eh, apa ya? Mungkin kadang-kadang kita merasa kita pintar, pengen berstrategi, tapi kalau kita kurang tawakal, kurang berserah juga, kadang-kadang bisa jatuh juga gitu ke lubang yang ingin dihindari. Jadi
main-main di tepi jurang juga harus hati-hati sih. Masya Allah, bener. Sepakat Mas Dima, karena yang namanya setiap pilihan selalu melibatkan Allah dan juga setiap manifestasi diri kita mau jadi apa, tanpa kehadiran Tuhan dalam prosesnya itu bisa jadi nggak ketolong juga tuh punya strategi sekeren apapun. Misalnya Ya, kayak kita punya SWOT tadi yang seperti Mas Dima sampaikan, tapi kemudian tidak dibarengi sama manifestasi itu untuk berkontribusi, maka bisa jadi ya itu akan hanya menjadi tools biasa. Tapi kita ya, belajar teman-teman semua dari Mas Dima, ternyata manifestasi itu harus dibarengi sama divinity power ya, sama ya, Allah Subhanahu wa taala dalam proses kehidupan sehingga bisa memastikan nanti Allah tuh ngasih kita di lingkungan yang mana yang betul. justru bisa mengamplify kebaikan-kebaikan yang kita punya. And never Oke, Mas. underestimate the power of doa juga sih. Kadang-kadang kita merasa doa tuh cuman sekedar lewat ya. Cuman sometimes doa itu yang menyelamatkan kita gitu. We never know. Betul, apalagi Muslim. Untuk kita yang Muslim, doa itu Ya, adalah senjata ya. Jadi memang benar ya Mas Dima. Kalau kita sudah doa terus ikhtiar dan juga dibarengi sama tawakal, itu bisa jadi satu proses transformasi perjalanan diri yang lebih baik lagi setiap prosesnya. Terima kasih Mas Dima. Ini sebetulnya refleksinya jadi luar biasa buat saya pribadi. Saya kayak lagi diingetin sih sebetulnya. Biar nanti kalau selama ini berkarir di dunia dampak itu nggak boleh kehilangan values of God di dalam diri kita. Nggak boleh kehilangan nilai-nilai ketuhanan. Dan kita justru malah mengandalkan diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman semua nih, ini pelajaran buat saya dan teman-teman semua. Mudah-mudahan di setiap persimpangan jalan, jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk terus ikhtiar dan tawakal, karena seorang CEO alami pun mengalaminya dan tentu mengambil pilihannya berdasarkan prinsip yang baru saja diceritakan. Oke Mas Dima, tadi kita ngomongin masalah tentang pilihan hidup dan juga bagaimana anak muda untuk bisa berkembang di tengah dilemasinya. Nah, ini nih kalau udah ngomongin masalah leadership nih Mas, kan sebagai CEO alami tentunya kalau yang namanya nilai itu kan bisa jadi datang dari pendirinya. Tapi kalau misalnya perusahaannya udah bertumbuh atau movementnya sudah mulai berkembang menjadi punya di dalamnya ada banyak orang, tantangannya itu gimana caranya membuat ratusan orang di dalamnya itu berjalan pada frekuensi yang sama. Gitu. Menurut Mas gimana sih cara proses membangun tim yang bukan hanya pinter dan kompeten, tapi juga benar-benar belief sama dan juga trust sama prinsip dan values yang seorang pimpinannya itu ambil. Gimana cara Mas buat delivery itu? ya ini ongoing learning juga buat saya dan saya belajar dari keberhasilan dan juga kegagalan dalam hal ini gitu ya. Jadi mungkin saya di-share di sini dari dua hal itu ya. Um, Kalau saya melihatnya udah pasti leadernya harus exemplify nilai-nilai tersebut itu udah pasti. Dan itu mungkin bisa jadi ya 30% sendirilah bobotnya, maksudnya besar gitu bobotnya kan. Nah, sisanya tuh mungkin terhadap proses dan the first 15 employees barangkali gitu ya. Nah, itu penting karena itu yang akan bisa apa ya membuat suatu organisasi itu sing sinkronisasinya tuh at the same level gitu ya. Em, yang paling penting kalau misalnya startup kan biasanya ada tuh yang namanya co-founder dan lain sebagainya. Nah itu juga pelajaran penting untuk bisa menyamakan frekuensi. Karena kalau udah co-founder frekuensinya beda, udah hampir pasti ke bawahnya beda. Karena si A bakal hire orang di divisinya yang dia apa namanya bawahi. Si B bakal hire, si C bakal hire. Nah syukur-syukur nyambung, tapi biasanya nggak nyambung. Nah itu beranak terus tuh sampai ratusan orang misalkan itu udah pasti beda-beda. Nah kalau dari sisi proses itu kayak mungkin karena kita juga korban growth spurt ya mungkin tahun-tahun 2021 2023 tuh memang pertumbuhannya cukup fantastis lah kayak bukan cuma kita tapi banyak startup ya karena at the time capital was cheap itu em, kita misalnya bertambah orang tuh dari seratusan sampai ke hampir 600 waktu itu dalam jangka waktu mungkin 1,5 tahun. Nah itu memang kalau misalkan nggak dibarengin oleh dari rekrutmen, onboarding, terus abis itu corporate culture dan lain-lain itu tuh nggak disiplin, itu ntar jadinya belang bentong tuh gitu. Ya kita belajar the hard way lah intinya gitu. Sampai waktu itu kita pernah town hall, ya town hall
orang nanya-nanya gitu kan, ada yang anonymous gitu, sampai kita kayak ini kok orang nanya kayak gini kayak nggak kerja di Alami ya gitu, sampai foreign itu dengan new joiner yang at the time ya mungkin kita hire-nya massive gitu ya, jadi um, cara menyamakannya itu tadi sih kalau menurut saya dari sisi founder co-founder tuh udah pasti harus sejalan, paling nggak the first 15 employees, terus setup structure around the culture juga gitu, misalkan per quarter tuh ada championnya, terus habis itu di KPI itu ada some portion on culture juga yang bisa nanti relate ke bonus misalnya atau promosi atau apa gitu kan. Eh, dari onboarding juga, dari rekrutmen juga carinya beberapa yang culture fit juga gitu. Ya teorinya sih gampang ya, tapi kalau jalanin kita dulu harus rebutan sama Tokopedia, Shopee, Industri, segala macam gitu ya, emang harus disiplin sih. Dan itu mungkin something yang waktu itu kita kurang disiplin dalam melakukan itu gitu. Ya itu satu ya. Dan at the end kalau misalnya scaling, nambah-nambah orang terus itu ada problem ya. Kan? Downsizing itu juga ada problemnya gitu. Biasanya setelah downsizing tuh orang tuh murungnya tuh adalah 3 bulan, di moralnya low apa. Nah itu juga sama juga tuh pendekatannya memang harus bisa eh, komunikasi lah ujungnya gitu ya. Komunikasi harus terjalin, trust tuh harus ada juga gitu. Kadang I guess the trust itu ya komponen yang emang balik lagi ke value tadi. Kadang some of the people apa namanya punya trust ke certain level, kayak biasanya -1 -2 tuh masih nyambung. Cuman kalau hierarkinya udah panjang, tuh biasanya suka nggak nyambung tuh kayak main komunikata atau dari atas sampai bawah. Nah jadi begitu misalnya ada downsizing tengahnya hilang, nah itu trustnya harus di rebuild lagi tuh karena kan udah hilang di tengah-tengah. So ya itu bisa go detail tapi eh, in short ya itu tadi. Jadi si co-founders, si first founding team atau first to 15 to 20 people dan perlu di di sistemin lah itunya apa namanya corporate culture itu. Oke, ini menarik ya, corporate culture, terus disistemasi, sampai tetap amplify si values itu ya, selalu di setiap hari, bahkan disistemasi di setiap KPI-nya, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semua nih, yang lagi bangun tim, bangun gerakan, ini pastikan mengamplify nilai-nilai yang teman-teman yakini, sehingga bisa dilihat ya, seorang leader itu bekerja dan mengambil sebuah keputusan. Sehingga personalisasi nilai sama tim anggota itu akan bisa frekuensinya satu yang sama. Nah, Mas, tadi ngomongin masalah rekrutmen, Mas. Barangkali ya, ini di sini ada yang sedang mencari karir atau enggak mencari kesempatan bekerja. Ada nggak sih kira-kira kriteria yang mungkin selalu Mas pakai untuk merekrut orang ini? Tadi kan ada culture fit. Nah, itu boleh elaborasi kali ya, Mas ya. Itu culture fit itu kayak gimana, Mas? Iya, jadi em, ini kita masih lagi mau formulasikan dan finalize juga gitu. Cuman tadi saya juga ngobrol sih sama anggota tim baru aja. Saya melihat itu ada beberapa red flag yang saya dari sisi saya, karena saya tuh pengen eh, cara kerja dan etos kerjanya itu seperti global banks gitu ya. Tapi missionnya itu ada gitu. Jadi emang mission driven company, cuman etos kerjanya nggak kalah lah sama ke global banks. Nah, dulu saya belajar di Citi itu memang strukturnya lean, not only structure tapi culturally juga. Jadi saya manggil bos saya, even saya manggil CEO saya dulu Tigor, itu ya by first name aja Tigor. Tapi bukan berarti saya nggak respect gitu kan. Kayak I really respect him, I respect my boss. Tapi semuanya very Americanized, manggilnya first name basis gitu. Dan menurut saya itu nggak ada barrier jadinya kan. Ya, I mean, just open. Kalau kita misalnya pun ada argumen itu kita arguing the idea, not the person gitu. Nah itu something yang saya take for granted. Jadi begitu saya bangun Alami, mungkin banyak hire dari teman-teman dari bank yang lokal di sini, saya kaget juga gitu. Ternyata culture-nya beda banget gitu kan.
Eh, jadi dan itu balik lagi menurut saya kalau red flag tuh kalau udah mohon izin mohon maaf tuh red flag buat saya gitu. Kayaknya ke depannya Noted gitu ya, Mas. Noted sih. ya noted ya udah nggak apa tapi kalau udah mohon izin mohon maaf itu red flag gitu kan jadi karena terus habis itu mungkin ke depannya saya mau implement yang nggak ada manggilnya mas pak gitu jadi kayak ke pribadi kayak langsung first I think it's just like how people communicate dan nggak ada barrier gitu gitu biar biar ide-ide dan orang tuh nggak inilah maksudnya bukan berarti terus jadi kurang ajar juga kayak Dim gue pinjam duit dong gitu nggak juga gitu kan tapi I guess kita butuh informality juga sih di suasana kerja yang formal gitu karena kalau di bank kan formality governance tuh udah pasti harus ada cuman kalau udah ada governance bagus tapi terus culture-nya juga kaku gitu kan parah ya gitu. Jadi I guess ini just sharing a bit of example biar kayak teman-teman di sini juga bisa start thinking about it. Ya itu sih itu satu. Nah, yang kedua itu tadi value tadi kalau di kita I think we're doing this to please Allah gitu kan. Jadi we're trying our best to please him in any ways we do. Contohnya juga termasuk misalkan ya ada waktu sholat ya dan kita azan terus sholat gitu kan. Karena memang ya ini kita terus ingetin masing-masing lah sesama gitu ya untuk ngelakuin itu karena whatever we do kan pasti utamanya ya sholat ya dan jangan sampai skip sholat karena kerja it defeat the purpose of working gitu kan. Uh, dan itu pun harus jadi di exemplify di kerjaan kita gitu karena oke what would please Allah gitu kalau misalkan kita kerjanya itu setengah-setengah would it please him gitu kan kayaknya enggak oke kita harus put ihsan kita harus put itkan juga di kerjaan kita jadi prosesnya tuh emang benar-benar well and not because of the boss atau being push atau apa tapi memang we just want to please Allah and he likes beauty, he likes things being perfected, so we deliver like that gitu kan. Itu yang mau gue again put di company value gitu. I guess itu something yang kita kebanyakan as a Muslim take these things for granted dan kita tidak mengikut sertakan Allah atau kayak values itu in everything that we do. Padahal kan esensinya kita diciptakan untuk menyembahnya. Jadi ya since kita put a lot of our time di kantor ya why don't we praise him worship him in things that we do in the way that befit his pleasure gitu. Masya Allah. Ini jawabannya Masya Allah terus karena luar biasa Mas Dio. Ini ternyata bagaimana keluhuran sebuah nilai prinsip sebagai seorang Muslim Gue tidak juga hanya masih belajar tentang kok jadi ini sharing aja sama-sama sharing aja ya ya, ya Mas terima kasih ini siraman inspirasinya buat jadi kita semua. kultum Ya, sih tapi ini benar banget ya. Kadang kan sekarang anak-anak muda tuh cari itu either itu corporate atau apa namanya kantor lah atau apa gitu kan pada nyarinya yang green flag kan gitu ya mas ya ini kita hmm. cari kantor green flag cuma biasanya kalau green flag itu ya ada apa bonus tahunan dan lain sebagainya gitu kan kadang jarang yang memang menyebutkan ya ini sesuatu yang memang kita harus lakukan for pleasing Allah gitu ya to please Allah ini satu hal yang mesti kita tanami dalam-dalam buat teman-teman semua ya ketika melakukan sesuatu pastikanlah setiap sesuatu yang teman-teman lakukan itu memang ditujukan untuk tulis Allah gitu ya ditujukan untuk bagaimana sejatinya bagi seorang muslim atau seorang Islam ya ini bisa hidup sesuai nilai-nilai keluhuran itu atau nilai-nilai Islam yang dipegang teman-teman semua. Oke, nah teman-teman ini keren sekali ya. Berarti ada dua tadi yang saya ambil take notes dari proses ngobrol. Bagaimana caranya seorang impact leaders itu mencari tim. Pertama, ini nggak boleh red flag, nggak boleh ada mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sekiranya berkenan. itu Itu panjang itu tuh. nggak gue bilang haram ya cuman tergantung organisasinya aja sih mau dibawa Iya, kemana gitu iya, apalagi kalau di sini kan banyak fresh graduate mas. Ya, kalau fresh graduate kan kalau chat dosen tuh biasanya gitu. Saya mohon izin waktunya, mohon maaf mengganggu. Bimbingan ujungnya minta bimbingan mahal sih, cuman jadinya panjang. Nah justru ini agak red flag ya yeah. di apa namanya
dialami luar biasa nih, dan juga Nah, itu value-nya pasti luar nggak biasa diterima gitu. itu kalau panjang mohon mengganggunya gitu. Aduh, tapi biasanya kalau Gen Z udah agak jarang sih yang kayak gitu, kecuali emang ke dosen aja paling Iya, sering iya. ya. Iya, Jadi iya, iya. mudah-mudahan nih, ternyata teman-teman dialami, mungkin bisa jadi fit sama culture-nya teman-teman semua. Yang agak suka informality in a formal way. Jadi bisa teman-teman coba cari tahu ya. Siapa tahu lagi ada open to work ya, bisa teman-teman ambil, berkesempatan dialami. Mas, kalau ngomongin masalah alam sendiri, memang kan alami ini melayani pelaku UMKM Muslim nih. Dia kan niche banget ya. Muslim di Indonesia mungkin banyak, tapi menurut data dan kata Jafar, nah Habib Jafar ya, hanya 30%-nya aja yang sholat gitu kan. Itu lebih kecil lagi persentasenya yang melakukan sesuatu berdasarkan berbasis syariat. Nah, apakah mungkin mengalami kesulitan selama mengakses pilihan ini tentu bukan jalan yang paling mudah dari pengalaman Mas. Ada nggak tantangan terbesar melayani pelaku usaha Muslim atau UMKM Muslim di Indonesia yang apa merasa kurang terlayani gitu ya? Kira-kira ada tantangannya nggak sih Mas? Iya, mungkin ini satu yang gue pengen demystify ya. Maksudnya tentang kalau keuangan syariah itu cuma buat muslim, pengusaha muslim doang gitu. Karena a lot of our customers tuh non-muslim sebenarnya. Jadi sebenarnya kan keuangan syariah itu it's just the way to do financial transaction in the manner yang please Allah. Dan the way yang please Allah itu adalah sistem yang adil, transparan, dan memanusiakan manusia, bukan mengeksploitasi kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan keunggulan ini juga bisa dilihat sebagai value oleh yang non-Muslim, ya mereka akan diuntungkan juga. Mungkin gue share a bit of story ya, mungkin teman-teman sini tahu atau nggak tahu ya. Dan mungkin yang buat non muslim mungkin belum pernah dengar juga gue share juga gitu. I guess I think the value is universal. Jadi waktu Prophet Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dilakukan kan bikin piagam Madinah untuk menyatukan Aus dan uh, apa namanya kaum Ansar dan Aus Khazraj. Terus habis itu kedua bikin masjid kan. Yang ketiga tuh bikin pasar. Kenapa? Karena waktu umat Islam mau dagang di pasarnya Yahudi waktu itu, Bani Quraizo atau Kainuka itu tuh kayak disusahin, nggak boleh dibakar dan segala macam. Bukan dibakar lah, disusahin lah. Dan pasar itu tuh curang, banyak kecurangan lah terjadi. Akhirnya the Muslims decided untuk bikin pasar sendiri agak jauh. Cuman karena di situ yang di-push itu nilai-nilai kejujuran, nggak boleh ngurangin timbangan, bla 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 segala macam, akhirnya volume dagang pindah ke sana. Terus bete dong yang pasar-pasar Yahudi yang banyak kecurangan ini. Ya udah dibakar tuh pasarnya yang umat Muslim. Terus kayak oke, kita dibakar artinya kita sukses gitu bikin bangun lagi, dan akhirnya emang trade volume pindah semua ke sana. Dan market yang banyak kecurangan ini karena normanya emang oke, lu kalau nggak curang lu nggak cuan gitu kan. Itu akhirnya ditinggalkan dan akhirnya pada beralih, dan yang beralih itu pedagangnya at the time kan Muslim masih minority anyways gitu. Jadi banyak itu. Jadi menganalogikan itu di masa sekarang, ya I think itulah cara yang sebenarnya universal kan, kejujuran. Kayak contoh misalkan uh, ya profit sharing, oke, it's real, kayak resiko ditanggung oleh pendana dan yang apa pihak bisnis partner yang mengelola, dan pendana in this case bisa retail, kalau P2P bisa bank gitu kan. Atau misalnya jual beli akad murabahah itu kayak clear gitu, kayak si yang penengah yang membeli ini taking trading risk, di mana ntar ada gagal bayar kemungkinan, barangnya udah di dia dan dia harus disclose tuh keuntungannya berapa. Jadi untuk misalnya nih murabahah jual beli apa pembiayaan rumah gitu KPR, biasanya kan kalau di bank syariah banknya beli dulu terus dijual secara installment gitu kan. Nah, waktu banknya beli, itu banknya tuh harus disclose pembeliannya tuh harganya berapa dan dia jual berapa. Jadi benar-benar ketakar profitnya, nggak kayak dibohong-bohongin, dinaik-naikin dan segala macam. Jadi it's a bit weird, tapi ya that's caranya seperti itu gitu. Nah, jadi uh, apakah ada kesulitan dalam berbisnis, yaitu yang syariah tadi, untuk pengusaha Muslim? Iya dan enggak. Iyanya tuh kayak
harus mengedukasi pastinya karena ini cara yang quote unquote benar ini udah hilang dari peradaban, jadi need to re-educate. Tapi at the same time orang yang ngelihat, oh gue suka nih terhadap strukturnya, ya udah nggak lihat agamanya apa, yang penting menguntungkan ya dia ambil gitu. Nah, challenges-nya ya balik lagi tadi, kalau kita pitching sama company atau pendana lah, yang maunya cuan, cuan seekers gitu, ya susah gitu, emang nggak bisa. Ya kita harus cari market yang lain yang bisa mengapresiasi cara seperti ini, dan itu harus kita bangun dan sabar-sabar. Dan alhamdulillah, so far sih pelan tapi pasti sih bisa sih, oke. Karena misalnya contoh di kita nggak ada denda keterlambatan. Jadi misalkan uh, si UKM-nya itu ada keterlambatan bayar, ya udah yang terhutang hanyalah si pokok dan bagi hasilnya aja gitu kan. Tapi nggak ada tuh misalnya late payment fee, interest berguling, compounding dan segala macam gitu. Itu awal-awal susah tuh, nggak ada yang mau terima kan, karena biasanya di platform sebelah kalau telat gue tetap terus dapat kok gitu kan. Ya, tapi at the end of the day, setelah setahun, 1,5 tahun, alhamdulillah banyak juga yang bisa menerima itu. Jadi kayak, ya emang kalau nggak dicoba ya kita juga nggak tahu kan. Yang penting balik lagi tadi, stick to the value aja. Susah-susah deh, tapi kan alhamdulillah bisa. Cuman begitu bisa, ada kepuasan tersendiri gitu. Nggak harus kayak sacrificing the value gitu. Gitu sih. I see. Nah, jadi memang salah satu kesimpulannya nggak bisa nyari ceruk pasar market yang emang udah punya ini ya, yang berbeda value-nya, katakanlah gitu kan. Tapi Ya. selama keep continue to educate market-market yang mungkin masih berpeluang besar, itu kita akan ketemu sama segmentasinya kok ya gitu ya Mas ya. Nah, jadi ini relate to buat teman-teman semua nih. Jadi buat teman-teman semua yang lagi ngerasa, oh kok kayaknya walaupun saya udah stick to the value, stick to the plan, kok kayaknya nggak kunjung bertemu sama segmentasi yang bisa mendukung kita berakselerasi ya gitu. Nah di sini poin pentingnya gitu kan, keep educate ya your customer segment atau your beneficiaries untuk kemudian bisa tetap stay in touch atau bahkan ketemu dengan tadi market kitanya gitu kan, lingkungan ekosistem kualitas lingkungan kitanya, biar kemudian kita akhirnya bisa ketemu dan bisa bertumbuh dari si program yang kita ingin sampaikan atau ingin gulirkan. Oke, Maksima, Sama thank you banget ini nih. sih, dengan banyaknya kesulitan-kesulitan hidup. Sebenarnya itu banyak yang kita bisa pelajari dari Sirah. Cuman tuh kebanyakan Sirah atau cerita Nabi itu cuman dibaca secara historical, tapi nggak dibaca dari angle politik, nggak dibaca dari angle bisnis, nggak dibaca dari angle leadership. Jadi sebenarnya kalau itu dibedah dan mungkin let's put the business hat gitu. Gimana Nabi waktu itu berdagang dengan misalnya ada berdagang sesuatu ada cacat dikasih lihat di depan, it create trust gitu kan. Malah akhirnya orangnya beli terus dengan ya udah deh terserah harganya berapa, lo hargain berapa. Jadi that's like fairness in its way gitu. Kalau misalnya dari sisi misalnya leadership gitu, kayak ini sorry ya agak ini aja, but I just feel like I need to share this. Misalnya dari leadership, kayak jelas-jelas dia nabi yang mendapat wahyu waktu mau perang Uhud. Beliau bilang udah kita perangnya di dalam kota aja, Madinah gitu kan. Terus kayak ditanya, ini wahyu apa pendapat Anda? Ini pendapat saya. Oh ya udah, akhirnya di debat-debat-debat syuro, akhirnya keputusan terbanyak perangnya di luar Madinah. Oh ya udah, akhirnya perang di luar Madinah gitu. Walaupun ujung-ujung mereka oh ya udah deh ikutin Nabi, tapi udah terlanjur syuro dan perang di luar Madinah, dan memang akhirnya kalah gitu kan. Jadi uh, it shows like leadership itu kita perlu syuro juga gitu dalam pengambilan keputusan, nggak bisa kayak sendiri aja, and it creates humility for the leaders gitu kan, kayak nggak merasa ya udah ini company gue fokus ini, enggak. Jadi ya tetap harus nanya tim, nanya pendapat orang-orang yang ahli. Jadi there are just so many lessons yang mungkin kita sebagai mungkin di sini yang beragama Islam itu mungkin we don't even know kayak that itu sebenarnya applicable di masalah gue nih sekarang nih kayak gitu. Itu sih. Oke, I see Mas. Jadi ini kalau kata kata pepatah itu jas merah nih. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Maksud dari sejarah ini adalah mungkin lebih jauh lagi. Tadi si roh itu adalah
kisah perjalanan Nabi ya teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu sama apa terms-nya. Jadi memang betul sepakat sekali ketika memang sejarah dibacanya secara tekstual saja dan historical moment itu hanya akan menjadi sebuah kumpulan cerita. Tetapi ketika dibaca dengan angle yang spesifik, politics, ekonomi, bahkan juga businesses, itu akan kemudian mengamplify, oh ternyata banyak pola-pola yang bisa kita pelajari. Jadi buat teman-teman semua yang lagi ngerasa buntu, dead end sama kondisi gerakannya, kondisi karirnya, bisa jadi insight-insight dan pelajarannya, pesan-pesannya itu sudah ada jauh sebelum kita hidup dan bisa kita ulik kembali dalam proses cerita sirah nabawiyah atau cerita Nabi dalam proses hidup dan juga bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana menjalankan prinsip-prinsip kehidupan, bahkan di dalam bisnis dan juga politik, bahkan sampai ke dalam peperangan. Jadi kalau bacanya cuma Sun Tzu Art of War kurang gitu kan. Ini harus sama Sirah Nabawiyah bagaimana perpolitikan dan juga bisnis itu bisa kita ambil nilai dan value-nya. Terima kasih Mas sudah reminder kita semua, ternyata banyak sekali insight atau banyak sekali apa namanya sumber-sumber dan referensi yang bisa kita pelajari, tidak hanya ilmu dan informasi modern hari ini ya yang relevan, yang katanya dari West selalu dari sana. Biasanya kan kalau udah ngomongin impact itu kan kiblatnya itu ke sana gitu ya, ke Western gitu kan, ngelihat bagaimana teori bekerja, bagaimana social enterprise katanya di apa namanya Barat itu jauh lebih maju dibandingkan di Indonesia. Padahal justru ada juga yang bisa kita pelajari ya Mas ya dari kita sendiri sebagai umat Muslim. Thank you untuk remindernya Mas. Nah ini kalau udah ngomongin masalah tadi kan masalah alami dan juga bagaimana proses perjalanan juga tantangannya. Ini a bit personal Mas. Nah ini kita sebagai misal Mas Alam, Mas Dimas sebagai seorang Muslim, sebagai seorang CEO dan leaders, ini kan pasti sibuk ngurusin perusahaan, iya gitu kan. Terus juga bagaimana terus selalu bisa deliver values. Nah, saya mau nanya Mas, ini a bit personal. Ada nggak sih kayak habits di luar pekerjaan yang tetap keeps you fit ya sama pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lagi sibuk dan lain sebagainya? Ada nggak sih habit-habit yang tetap ngebantu kita untuk bisa punya ruang sendiri, untuk bisa charge ulang semangat kita, nanti kemudian kita bisa back stronger gitu ya ke kerjaan-kerjaan kita. Boleh kali kasih tips-tips ke kita? Siapa tahu ada habit yang rahasia yang, oh ini ternyata selama ini gue lakuin, cuma ternyata nggak kayak gitu gitu caranya. Boleh Mas? Um, wah, very tough question ya. Uh, ya, to some extent mungkin olahraga itu sangat membantu juga dari sisi um, apa ya namanya ya, adrenalin ya. Cuman ya ketahanan lah ya dan peredaran darah yang lebih lancar gitu. Jadi eh, walaupun ini kadang-kadang on and off tergantung ya kalau udah off kayak susah nge-onin lagi. Cuman I guess olahraga either itu cardio or like apa weightlifting dan segala macam itu sangat membantu lah, itu yang saya rasakan. Yang kedua mungkin nah ini bisa panjang nih topiknya nih, memilih pasangan yang tepat. Nah, itu Oke. juga eh, sesuatu yang ya namanya manusia nggak ada yang 100% tepat lah itu di surga kan. Cuman bisa membantu get you to the next level ya kan dan lain sebagainya. Terutama di value yang tadi ya. Yang ketiga, kalau saya pribadi over the last 3 years itu ada at least perlu satu quote unquote kayak spiritual retreat gitu. In this case not necessarily obviously umrah is like very good gitu ya alhamdulillah, tapi ngumpul ke like-minded atau kita sebutnya like-hearted individuals atau ada istilah baru namanya GEM gitu, Global Empowered Muslims. Nah jadi um, kalau untuk saya sendiri, getting at least a year of meeting like-hearted people itu ngebawa semangat baru. Ya, karena kalau misalkan kerja kan pasti kadang-kadang tuh apalagi urusannya misalnya operasional, urusan people itu kan very fast. Apalagi gue orangnya introvert ya, jadi drain you down very quick gitu kan. Gitu kan kayak there's just so many things you cannot do, kayak terbelenggu kadang-kadang perasaannya gitu. Nah, cuman apa namanya kalau misalkan ada butuh kayak keluar dari keseharian at least once a year gitu untuk bisa recharge back. Recharge tuh dari sisi kita keluar and get into different landscape gitu ya, different setup, and ngomong tanpa harus ngomongin kerjaan kayak a week gitu.
kayak kalau kayak saya kemarin baru balik dari Turki, nah itu mungkin kemarin seminggu di situ itu kayak ngumpul dengan ya global Muslim leaders juga mostly from the West untuk kayak brainstorming, ngomongin tentang what we can do for the Ummah on the transnational level dan lain sebagainya itu buat saya cukup refreshing dan lumayan ngecat. Jadi kayak udah jadi ada energi baru lagi, semangat lagi gitu. Ya mungkin itu yang saya rasakan sih. Masya Allah ya. Jadi buat teman-teman ini ternyata seorang CEO alami itu menjalani olahraga. Jadi buat teman-teman semua yang lagi sering mager ya, mager-mager tidur-tiduran, ya tapi hidup dan karirnya pengen berkembang, tolong olahraga ya, karena ternyata olahraga juga tetap menjaga energi dan ruang dalam hati untuk bisa punya dan selalu punya alasan ya, untuk bisa stay fokus, stay sharp, be genuine, untuk selalu bisa menjalankan visi misi dalam kehidupan. Dan juga tentunya ini ya, GEM. Tadi saya baru dengar sebenarnya Mas Dim. GEM itu Global Empowered Muslim. Itu komunitas sendiri atau gimana Mas? Iya, jadi eh, mungkin tercetus dari 7 Oktober dan kita melihat gimana mm, Muslim or humanities gitu ya sebenarnya we seems like cannot do anything to help our brothers and sister di Gaza gitu kan sehingga ya kalau urusannya pemerintah it's just too many things gitu ya politik dan lain sebagainya. Jadi memang orang-orang yang merasa bisa berkontribusi baik itu influence atau pemikiran atau mungkin monetary atau apa ya kita mencoba lebih strategik untuk addressing this issue. Tapi kebanyakan masih Western Muslim sih gitu. Mungkin yang dari uh, Asia tuh belum terlalu banyak gitu. Cuman sangat menarik gitu. Mungkin dari seminggu itu speakersnya salah satunya kalau tahu kayak Syekh Omar Sulaiman, Dr. Yasir Qadi, ada political analyst, ada think tank dari UK, dari US, ada senator timnya Mamdani juga di situ. Jadi rupa-rupa we're talking about politics, we're talking about Islamophobia, we're talking about the economic pillars of the Ummah, gimana BDS tuh udah hit tuh ini cuman alternatif tuh masih kurang gitu. Apa yang kita bisa bikin nih dan lain sebagainya. Jadi dari sisi saya mungkin lebih dari bisnis, mungkin inisiatif-inisiatif to create like global umatic business misalkan dan lain sebagainya. Jadi there's a lot of bright Muslims out there yang uh, care about the cause and uh, trying to work like more systematically. Ada ahli AI dia dulu kayak dia punya gelar AI itu udah tahun 90s very early dan dia tuh kayak one of the top AI guy di Google tadinya terus dia pindah ke Canva dan sekarang punya agency sendiri gitu. Jadi kalau pernah dengar podcast Thinking Muslim tuh bareng sama Thinking Muslim juga tuh kemarin dia apa namanya ikutan dan ngepodcast beberapa pembicara sekalian di conference-nya. Jadi banyak bertukar pikiran sama orang-orang yang tiba-tiba ajaib aja. Ada yang dari negara di Afrika, ada yang dari Jerman. Masalahnya apa sih Muslim di Jerman? Masalahnya apa sih di Spain, di UK, Australia gitu kan segala macam. Jadi saling mengenal. I think it's a beautiful way to inilah to see how are things gitu. Luar biasa, berarti memang benar ya kunci obat hati salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau dalam kita berkumpul dengan Iya, orang-orang yang like heart people, biar kemudian kita juga betul. punya satu frekuensi yang sama, terus kemudian referensi kehidupan kita tidak stuck di satu atau pandangan yang sempit, sehingga punya pandangan global yang bisa menyeluruh dan juga holistik terhadap sebuah isu tertentu. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum ketemu sama komunitasnya, cocok banget udah join di Impact Talks, karena setelah Impact Talks ini selesai, kita akan ada kesempatan untuk bisa bertemu dan juga berkumpul untuk sama-sama sharing tentang pergerakan-pergerakan kita, dan tentunya juga bisa menyemangati satu sama lain. Seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Dima nih, bisa ketemu langsung ngumpul ngobrol sama Global Airport Muslim, salah satu komunitas dunia yang ngobrolin tentang masalah isu-isu kemusliman di Indonesia. Di dunia, mohon maaf. Oke, Mas Bima, thank you banget nih. Ini obrolannya daging banget.
saya jadi dapat point of view, cara berpikir, terus kemudian cara menyikapi, dan paling penting itu adalah attitude dan mentality seorang leaders dalam menghadapi isu-isu dalam kehidupan. Yang pastinya relate banget ya buat teman-teman semua yang hampir ikut setiap sesinya, pasti ini dapat sebuah insight yang luar biasa. Saya izin kita kembali ke chat dan juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman karena sudah ada beberapa pertanyaan buat Mas Bima langsung. Ini ada dari Kak Nurmansyah dari Medan. Terima kasih Mas Bima sudah sharing pengalamannya. Saya bekerja di sebuah lembaga yang bergerak di bisnis sosial, mendukung perempuan-perempuan miskin pedesaan untuk menjalankan usahanya, memberikan dukungan dan modal untuk usaha mereka. Azas pokoknya tidak ada jaminan dan penjamin, tidak ada gugatan hukum jika gagal mengembalikan, tidak menjadi beban ahli waris jika meninggal dunia, tidak didatangi tetapi mendatangi dengan sistem administrasi sangat sederhana. Alhamdulillah mereka dapat mengembalikan dengan baik. Menurut Mas Bima, badan hukum apa yang cocok untuk lembaga seperti ini? Oke. Ya, Bismillah, dengan keterbatasan ilmu saya, uh, bisa jadi koperasi ya, mungkin ya, karena um, it seems like it's something yang koperasi mungkin kayak Baitul Mal Tamwil kalau syariahnya itu tuh lakukan gitu, karena dan si para wanita di pedesaan ini akan menjadi member koperasinya. Terus habis itu pendanaannya ya mungkin ada sumber dari luar juga atau dari mereka juga, itu akan diputerin ke mereka lagi gitu. Jadi sehingga itu akan bisa memakmurkan mereka ke depannya. Karena mungkin perasaan kepemilikan atau menjadi member suatu koperasi itu bisa jadi dorongan juga tuh bagi para wanita-wanita di lingkungan tersebut untuk jadi semakin punya ownership dan nggak pengen ini gagal ya, jadi bertumbuh bersama. Salah satu contoh koperasi yang sukses yang saya tahu tuh namanya Fonterra di New Zealand. Fonterra itu kan nggak salah apa udah public company ya, itu one of the largest dairy company in the world. Itu kooperatif gitu. Dan I think a lot in Germany juga gitu, di Jerman kayaknya banyak, cuman kalau di New Zealand sih Fonterra. Jadi karena itu ya mungkin karena ada merasa memiliki jadi member, ya kita nggak mau ini gagal gitu. Barangkali mungkin itu ya, yang saya pikir barangkali bisa cocok sih. Oke, Kak Nurmansyah, itu jawaban dari Kak Dima, dari Mas Dima. Koperasi jawabannya ya. Koperasinya mungkin kalau di Indonesia mungkin diawali bisa koperasi simpan pinjam dulu gitu ya. Pinjam gitu ya. Koperasi simpan pinjam atau koperasi produksi mungkin boleh karena isinya tadi banyak banyak pengusaha ternyata. Jadi insya Allah itu jawabannya dari Mas Dima nih untuk Kak Nurmansyah Medan dari Medan. Nah ini ada Kak Muhammad dari Pasuruan. Salam Kang Dima and tim. Mohon pencerahan tentang goals terbesar alami atau hijrah. Thanks, keren. Ya, goal terbesarnya itu sebenarnya kita ingin menjadi suatu, apa sih namanya, like a spark gitu ya, untuk bisa, karena ini kerjaan peradaban tuh nggak mungkin cuma kita gitu, tapi kita pengen jadi salah satu bricks ya, batu bata lah untuk menuju ke sana. Dan ujungnya kita pengen sebenarnya nge-challenge sistem keuangan dan eh, ya bisnis yang udah ada sekarang dengan value syariah gitu. We want to show that ya, with the Sharia value on the micro level yang mudah-mudahan bisa berkembang, itu sebenarnya kita bisa prevent tuh segala macam financial crisis, penyalahgunaan dan lain sebagainya gitu. Cuman tentu challenge-nya banyak ya, karena banyak perusahaan syariah sendiri yang kejegal-jegal juga gitu. Jadi tapi kalau ditanya ultimate goal-nya ya itu sih, gimana kita bisa um, ya mungkin kalau di Saudi itu banyak yang ngelihat kayak Al Rajhi gitu kan, the largest Islamic bank yang dimulai kecil ya kan, bisa akhirnya bisa jadi besar, bisa mendatangkan manfaat yang bisa jadi mainstream. Um, ada muatan dakwahnya juga bahwa this is the right way to do things, to do financial transaction. Kalau dari sisi salah satu idola yang masa modern sih mungkin ya foundernya Al Rajhi, Sulaiman Al Rajhi ya, kayak bilioner di detik-detik ujungnya tuh dia mewakafkan semua hartanya
terus dia meninggal cuman punya uang dikit sama baju dan tinggalnya tuh kayak deket masjid gitu, kayak terus meninggal, kayak semua semua hartanya dia wakafin jadi kebun kurma terbesar whatever yang selalu ngisi jamaah haji dan umrah di Madinah dan Makkah gitu. Jadi uh, ya itu cita-cita goal terbesarnya sih mau ke arah situ. Oh, Masya Allah ya. Jadi emang alleviating global issues itu selalu jadi mimpi utama untuk kemudian bisa menjadi batu bara kerja-kerja peradaban ya Mas Dima ya untuk Ya. mengentaskan tadi. Tadi maaf Mas tadi Syekh siapa tadi yang jadi role model Mas? Saya juga jadi nyari. Sulaiman Sulaiman Al-Rajhi yang Al-Rasyi. co-foundernya si Al-Rajhi Bank. Oke, Masya Allah. Nah, teman-teman, artinya setiap pemimpin punya role model. Role model seperti apa yang saat ini kita punya dan miliki, itu akan menggambarkan value apa yang kita perjuangkan hari ini. Hari ini kita dapat satu referensi role model yang luar biasa untuk kita kemudian bisa jadi contoh, dan tentunya dari Mas Dimas sendiri sebagai seorang leaders yang bisa ngasih inspirasi untuk kita semua. Izin Mas, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Erlandi Bandung. Thanks for your sharing, Mr. Dima. I'd like to ask something. How do you keep remembering the end goal in your activities or work? I imagine it being a good company. Pakai bahasa Inggris ya. Oke, Kak Ladi itu tadi pertanyaannya untuk Mas Dima. Silakan, Mas. Oke. Uh, Kayak mungkin ini ya, dimulai dengan si niat tadi dan gimana ya? I guess it just comes naturally ya when you build something with that kind of intention. All of the things that you do itu pasti ada invisible guardrails-nya lah gitu, kayak nggak unlikely sekonyong-konyong kayak do something beyond the value gitu kan, kayak menyalahi nilai-nilai itu gitu. I guess that's where the intentionality itu menurut saya sangat penting gitu. Jadi do things bukan sekedar untuk melakukan, atau kalau di istilah startupnya me too business model. Oh, bisnis model yang ini jalan, gue juga coba deh bikin, tapi gue ganti-ganti dikit gitu kan. So uh, I guess kalau for us we see this type of things happen. Misalnya, oke, bisnis model ini, how we can develop and ini. Cuman that's not the end game. That's just what we see is just the vehicle to get there gitu ya. Jadi end game-nya bukan valuation yang naik terus exit buy gitu. Karena that intention really gonna drive different decisions along the way. Karena as a leader kan sebenarnya you got paid or you got compensated by the decision that you make, bukan dari kerjaannya gitu kan. Karena kalau kerjaan kan then you hire people yang jago di bidang itu. Cuman you're becoming a leader of a company, let's say multinational company, misalkan company besar, you get paid because you make the right decision gitu kan. And this right decision itu di-guided by your niat kan, by your intention sebenarnya. Kayak visinya tuh mau kemana sih gitu. Jadi itu mungkin suatu keselarasan aja sih. When you set your niat, your intention, then insya Allah every decisions itu nge-reflect that kind of intention di awal itu tadi. Oke, berarti memang ini harus selalu jaga niat biar tahu dan selalu mengingat kemana yang akan berakhir, apa end games-nya gitu ya. Apa bagian dari akhir dari proses mimpi yang sedang kita bangun. Terima kasih Mas Dima untuk jawabannya, dan itu adalah jawaban untuk pertanyaan dari Kak Erlandi. Ini ada pertanyaan terakhir ke Mas Dima, izin sebelum kita closing statement dari Kak Ceril dari Bandung. Mungkin ini ada sedikit recap dari jawaban di obrolan kita di sesi sebelumnya. Bagaimana cara memelihara pemahaman dan praktek anggota perusahaan agar selalu sejalan dengan value perusahaan? Iya, mungkin ini tadi udah sempat di obrolin dikit ya. Jadi um, mungkin ya, I think as a leader you have gut feel ya. You have a gut feel di mana sebenarnya eh, value perusahaan atau culture ya, mungkin budaya perusahaan itu udah sejalan belum sih sama ekspektasi. Karena di sini saya juga mau bedain eh, mungkin bisa sama bisa beda ya value dan budaya perusahaan gitu, nilai. Karena menurut saya kalau nilai besaran itu insya Allah sih eh, udah selalu sejalan, karena kalau ada nilai yang
keluar dari nilai perusahaan itu udah ini major nilai ya kayak itu tadi misalnya kejujuran dan apa segala macam ya itu udah pasti disemprit keluar lah kartu merah gitu kan. Tapi kalau budaya itu kan subjektif ya, kadang ada perusahaan yang budayanya semuanya harus cepat, ada yang semuanya kayak santai, jadi budaya itu kan tergantung. Nah, mungkin kalau yang budaya itu yang mungkin leadersnya tuh harusnya ada gut feel di mana ini udah sesuai dengan ekspektasi awal atau belum. Nah, makanya di situ ada kalau memang corporate culture-nya itu udah terdefinisikan cara mengaudit atau cara evaluasinya, misalnya dimasukin ke KPI atau OKR, ya itu lebih mudah untuk menjaga gitu. Kalau belum, ya mungkin itu yang something yang harus di-set untuk ke depannya gitu. Dan even more challenging for startup itu tadi yang saya bilang ada hiring spree, ada downsizing dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu sangat berpengaruh terhadap corporate culture biasanya. Either kebanyakan dapat dari luar dan nggak bisa keep up ya HR-nya mungkin dari sisi onboarding atau dari sisi pemahaman langsung cepat atau terutama mungkin salah satu juga downsizing juga karena begitu downsizing mungkin levelnya beda nih apa yang udah di share ke beberapa teman-teman yang udah cabut yang sisa mungkin belum terlalu terpapar atau apa namanya yaitu trustnya harus dibangun kembali dan lain sebagainya jadi ya be mindful aja on implementing the corporate culture. The speed of hiring and firing itu akan berpengaruh terhadap si corporate culture juga. Oke, itu ada jawaban tadi sekaligus kemudian menutup sesi Q&A untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas Bima sudah memberikan kita informasi, jawaban, inspirasi, dan tentunya yang paling penting ya, kemampuan kita untuk menjadi lebih yakin lagi dalam memilih karir dalam hidup kita. Ternyata menyelipkan dan selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah sebuah jawaban untuk menghilangkan keraguan dan kegundah-gulahan hati kita, yang kemudian bisa menemukan segera keyakinan-keyakinan untuk mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Mas Tima. Boleh mungkin sedikit closing statement untuk kita semua, ngasih pesan untuk kita-kita semua yang lagi bangun karir di dunia impact, mudah-mudahan bisa menjadi semakin yakin lagi untuk memiliki karir yang bermakna. Silakan Mas Tima. Nah, ini kalau closing gini saya jarang jadi speaker jadi nggak punya sesuatu yang langsung gitu apa ya ya mungkin balik lagi ya kita ngomong banyak being intentional jadi mungkin innamal a'malu binniyah ya semua uh, amal kita atau perbuatan kita dinilai dari niatnya gitu. Jadi dan I believe itu yang bisa ngejaga value, bisa bikin decision itu insya Allah tidak salah dan tidak disesali apapun yang akan terjadi. Jadi mungkin teman-teman yang baru lulus atau baru mulai bekerja dan lain sebagainya uh, masih early on in your career, ya mungkin build that deliberation, build that intentionality ya. Jadi karirnya nggak mengalir tapi reflect and plan your career very intentional sesuai dengan gift yang Allah udah kasih dan what you can do with this kind of gift dan gift bisa beda-beda, keahlian bisa beda-beda, tapi what you can give back. Karena at the end waktu kita semua ditanya di ujung kita nggak akan ditanya kayak level kita atau kerjaan kita gaji kita berapa kan tapi dengan amanah ini lu udah ngapain aja gitu kan and kalau kita nggak intentional mau jawab apa gitu kan nggak mungkin cuman bilang oh ya saya jadi CEO sovereign wealth fund terus kayak nggak ada artinya gitu. Baik, Mas Tima. Terima kasih. Hatur nuhun pisan kalau dari Bandung ini. Kalau menyampaikan apa yang disampaikan sama Mas Dima di obrolan hangat kita pada kesempatan malam hari ini. Menutup weekday kita menuju weekend dengan sempurna dan baik tentunya. Memberikan kita insight mudah-mudahan selama ini dalam proses perjalanan hidup kita membangun karir itu memiliki dampak dan juga nilai yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi sedikit saya recap beberapa nilai yang kemudian ini menjadi satu daging ya, bukan satu daging ya, daging semua obrolannya sebetulnya. Tapi satu dua hal take away points-nya adalah setiap perjalanan selalu dimulai dari niat dan kemudian dihidupkan dengan konsistensi yang di dalamnya
ditaburi dengan ilmu-ilmu strategi yang bisa kita dapat dari sejarah Nabi, sirah-sirah Nabawiyah, dengan tools-tools kekinian modern yang menjadikan kita lebih tahu lagi di mana uniqueness dalam hidup kita untuk bisa memberikan dampak bagi orang lain. And last but not least, and this is also important, berkumpullah dengan orang-orang soleh, berkumpullah dengan orang-orang yang selingkungan sama kita, yang kemudian memberikan frekuensi, amplifikasi dari niat yang kita punya, sehingga semakin hidup dan juga berkembang bagi masyarakat. We are doing our best and let God do the rest. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti kegiatan pada kesempatan malam hari ini. Saya Muhammad Zulkaromi pamit undur diri dan diinformasikan kembali untuk teman-teman semua. Ini adalah sesi ke-6 dan kita akan masuk ke dalam sesi ke-7 di pertemuan di minggu depan nanti, dan teman-teman semua mudah-mudahan tetap bisa dijaga kesehatannya, semangatnya dan curiosity-nya, karena stay foolish dan tetap curious dengan ilmu-ilmu dan insight seeker semua ini adalah bagian dari kehidupan untuk mendapatkan kehidupan karir yang bermakna. Terima kasih Mas Dima, CEO Alami, yang sudah memberikan insight dan juga sebuah inspirasi untuk kita hidup dan berkembang memilih karir yang bermakna. Sukses selalu Mas Dima untuk Alaminya juga hijrahnya. Mudah-mudahan kita bisa connect di lain kesempatan. Mudah-mudahan juga bisa stay in touch juga di sosial media ataupun di Instagram. Mohon izin, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Saya Muhammad Zulkaromi, pamit undur diri. Saya kembali lagi ke MC kita TUI. Terima kasih. Selamat malam. Wah, keren banget. Makasih Kang Zul, makasih Mas Dima untuk materinya yang sangat inspiratif sekali. Tepuk tangan virtual dulu dong, teman-teman semua. Iya, baik teman-teman. Buat teman-teman yang tadi agak telat masuk Zoom, dan bagi teman-teman yang mau menonton ulang rekaman webinar ini, nanti tersedia di H+1 ya teman-teman. Linknya akan di-share di grup. Dan untuk sertifikat juga bakal langsung dikirim ke email teman-teman setelah seluruh rangkaian sesi Impact Talks kita selesai. Baik teman-teman, untuk itu sekarang masuk ke sesi foto bersama dulu. Teman-teman diharapkan bersiap-siap dulu ya, yang belum siap dirapikan dulu biar looks-nya maksimal. Aku tunggu 1 menit ya teman-teman. Baik. Coba nyalakan kameranya teman-teman. Iya. Apa udah siap? Yuk, on cam ya teman-teman semua. Kita foto bersama dulu bersama Mas Dima dan Kang Zul. Baik, operator siap screenshot ya. Oke, siap-siap para peserta. Thumbs up dulu ya. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di ruang Zoom malam hari ini. Aku ingatkan teman-teman untuk isi form presensi ya, dan form feedbacknya teman-teman. Linknya sudah di-share di ruang chat. Ya, ada juga di layar, boleh di-scan QR code-nya. Baik, karena malam ini adalah sesi Impact Talk yang ke-6, artinya ada 2 pertemuan lagi. Tolong jangan dilewatkan ya teman-teman, karena masih ada 2 pembicara yang luar biasa. Untuk Rabu pekan depan, ada Mas Romi dari CEO Instellar yang akan membahas tentang kenapa banyak yang gagal dan apa yang membedakan dengan yang bertahan, tentang ratusan social enterprise yang sudah didampingi oleh Mas Romi ini. Oke, jangan lupa untuk hadir di pekan depan ya teman-teman. Oke, aku ingatkan lagi untuk mengisi form feedback-nya. Silahkan isi dulu ya teman-teman, ini sangat penting untuk teman-teman bisa mengklaim sertifikat di akhir sesi nanti, dan untuk kemajuan dari
acara kita supaya kedepannya akan lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Baik, aku tunggu sekitar 1 menit untuk teman-teman yang belum mengisi form feedback dan presensi boleh langsung diisi ya. Oke. Iya, terima kasih banyak Mas Dima. Ya, terima kasih banyak para peserta yang sudah hadir di malam hari ini. Silahkan yang belum mengisi form feedback dan presensinya, segera diisi ya sebelum keluar dari ruangan Zoom. Oke, baik teman-teman. Ya, terima kasih banyak yang sudah mengisi. Aku masih tunggu ya teman-teman. Silahkan isi form feedbacknya. Yuk, 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 isi dulu. Jangan lupa teman-teman ya, hadir untuk di episode selanjutnya. Akan ada Mas Romi Cahyadi di Rabu pekan depan dari Instellar. Di Rabu pekan depan juga merupakan ujung fase kedua kita ya teman-teman. Jadi jangan dilewatkan. Oh iya, jangan lupa untuk pengisian form feedback dan presensinya, isi di bagian malam ini adalah sesi Impact Talks yang ke-6 ya. Jangan salah. Jangan salah isi ya teman-teman. Pilih episode 6 ya. Oke, masih aku tunggu teman-teman. Baik. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah mengisi form kehadiran dan feedbacknya. Mari kita tutup acara malam kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami berharap sesi malam ini penuh manfaat dan membawa keberkahan untuk teman-teman semua. Aku Uwi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama keberlangsungan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Aku pribadi ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa di sesi Impact Talk berikutnya.